Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di kesempatan ini, yaitu dalam program Mengenal dan Mencintai Keluarga Nabi, di mana insya Allah kita akan coba melihat ya pribadi-pribadi, individu-individu yang dekat dengan Rasulullah SAW secara personal, yaitu keluarga beliau, ya, istri dan juga anak-anak Rasulullah SAW. Ini penting untuk kita ketahui agar kita menjadi faham ya bagaimana sikap, tingkah laku, akhlak, perhatian, ya, interaksi antara Rasulullah SAW dengan anggota keluarganya, sehingga ya harapannya ya begitu juga kita dengan anggota keluarga kita, karena memang pada dasarnya tidak ada yang buruk, tidak ada yang negatif ya, dari sisi Rasulullah SAW dari segi apapun. Artinya ya apa yang beliau lakukan, ya apa yang beliau terapkan, ya apa yang beliau kemudian coba ya perlihatkan kepada kita umatnya, ya interaksi beliau dengan keluarga ini menjadi contoh, ya menjadi contoh dan teladan yang baik, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah. Nah, dalam hal ini itu juga termasuk bagaimana ya cara beliau berinteraksi, bergaul ya dengan anggota keluarganya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang istiqomah di dalam menjalankan Islam sampai akhir hayat kita, hingga bisa ya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan pada akhirnya ya bertemu dengan Rasulullah SAW, seorang manusia ya yang kita rindukan ya, perjumpaannya. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sosok ya Sayyidah Fatimah, di mana hari ini kita akan mengangkat tema pernikahan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada episode sebelumnya kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ya, berhijrah ke Madinah dan kemudian disusul oleh Sayyidah Fatimah. Ya, Sayyidah Fatimah menyusul Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Ya. Dan tidak lama ya setelah hijrahnya itu beliau kemudian menikahi Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha, putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ya karena memang usia Sayyidah Aisyah yang masih belia tidak jauh beda dengan Sayyidah Fatimah ya, maka muncul kesan ya Sayyidah Fatimah ini tidak terlalu akrab ya. Bahkan cenderung menunjukkan sikap cemburu ya
ya kecemburuan bukan tapi kecemburuan seorang ayah kepada anak, seorang anak kepada ayah. Karena yang dikhawatirkan ya, kemudian posisi Sayyidah Aisyah sepertinya ya akan menggantikan posisi Sayyidah Fatimah dalam konteks kedekatan. Nah, gitu ya. Tetapi kemudian itu ya beliau tepis ya, karena Rasulullah SAW ya menegaskan ya, meminta kepada Sayyidah Fatimah ya agar mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau ya. Jadi kalau kamu cinta sama abah begitu ya, mungkin bahasa kita sekarang, maka cintai juga orang yang abah cintai, termasuklah Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha. Nah, dan itu kemudian dipatuhi oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ketika Sayyidah Fatimah berusia 18 tahun, nah, jadi berhijrah begitu kan. Nah, ketika Sayyidah Fatimah berusia 18 tahun ya, disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar ibn Khattab ini bergantian ya, mendatangi Rasulullah SAW untuk melamar Sayyidah Fatimah. Ya ini menjadi sebuah sebuah tradisi mungkin ya, bukan tradisi lah ya, ini sebuah pola pergaulan antara Rasulullah dengan para sahabatnya ya, dimana sahabatnya ya, ingin betul-betul menjadi orang yang dekat ya, baik secara pertemanan maupun juga kekeluargaan. Ya, dibuktikan dengan itu tadi ya, keinginan mereka untuk berbesan ya, atau keinginan mereka menjadi menantu ya, dengan Rasulullah SAW. Maka itu dasarnya itu ya, bukan karena dasarnya katakanlah Sayyidah Fatimah begini, tidak, lebih kepada bahwa beliau ingin dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga tidak ada lagi batas yang nyata antara dirinya dengan Rasulullah SAW dalam kedekatan. Ya, jadi udah nggak kalau kata orang Sunda nggak ragap gitu ya, karena yang dihadapinya sudah bagian dari keluarga begitu. Jadi kalaupun mau ngasih pertolongan, mau ngasih perlindungan, ya kalau kan dalam budaya masyarakat Arab kan gitu ya. Ini kepala suku itu kan berdasarkan sistem kekeluargaan. Ya, kesukuan itu berdasarkan kekeluargaan. Jadi kepala suku sama saja dia sebagai pelindung keluarganya. Namun ya apa yang disampaikan oleh Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar ibn Khattab ditolak ya oleh Rasulullah SAW dengan penolakan yang sangat halus. Ya, beliau tahu ya apa yang mungkin menjadi motif ya, atau apa yang menjadi landasan keinginan ya sahabat dekat ini untuk menikahi Rasulullah SAW. Ya, namun dengan sangat halus ya Rasulullah SAW menolak. Ya. Dan ketika itu ya bisa jadi ini juga menjadi alasan ya Rasulullah SAW kemudian menolak ya pinangan kedua sahabat dekat ini untuk terhadap putrinya begitu. Jadi ketika itu sebetulnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya juga niat yang sama untuk melamar Sayyidah Fatimah. Namun pada awalnya ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini merasa sungkan untuk mengungkapkan keinginannya ya menjadikan Sayyidah Fatimah ya sebagai istri beliau. Di satu sisi Sayyidina Ali juga ya tidak diragukan ya kedekatan dengan Rasulullah baik secara talian pertemanan gitu dan juga sebagai bagian dari keluarga, karena beliau kan ini sepupunya Rasulullah SAW, ya putra dari pamannya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini agak sungkan ya, mungkin ya adalah alasannya. Nah ya karena memang ya menurut sebagian ulama kesungkanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk melamar, untuk mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Sayyidah Fatimah lebih dilatarai oleh masalah ekonomi ya, karena secara finansial ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga keluarga besarnya tidak memiliki kecukupan materi ya, karena kan baru hijrah ya,
hijrah, jadi masih membangun lah ya, masih membangun kehidupan, stabilitas kehidupan di tempat yang baru. Ya, kalau perantau kan baru buka lapak lah gitu ya. Jadi keuntungannya belum terlihat betul. Nah, sehingga ini yang menyebabkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, karena masalah ekonomi ini kemudian agak sungkan untuk mengungkapkan keinginannya. Apalagi kemudian beliau mendengar ya sahabat ya, dekatnya juga begitu ya, orang yang dihormati juga yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab yang kemudian mengajukan pinangan kepada Rasulullah SAW. Jadi makin segan lagi gitu ya. Nah, namun pada akhirnya ya, beliau coba ya, karena dia tahu ternyata Rasulullah menolak ya, secara halus, artinya belum ada jawaban positif ya. Pinangan dari pinangan kedua sahabat dekat Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jika kalau orang sekarang bilang janur kuning belum melengkung gitu ya. Nah, karena masih ada peluang ya, maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya diriwayatkan memberanikan diri untuk mengungkapkan hasrat dan keinginannya memperistri putri Rasulullah SAW kepada Rasulullah langsung. Nah, rupanya inilah yang kemudian ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Jadi dan bisa jadi ini menjadi alasan bagi Rasulullah SAW menolak ya, lamaran dari kedua sahabat dekatnya ya, karena orang yang lebih ya, disukai oleh Rasulullah SAW menjadi menantunya gitu ya, atas putrinya ya, dalam hal ini Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengutarakan keinginannya kepada Rasulullah SAW untuk menjadi menantunya ya, atas putri beliau yaitu Sayyidah Fatimah ya radhiyallahu anha, maka dengan wajah berseri ya, dan penuh kelembutan Rasulullah SAW menjawab, ya, selamat datang dalam keluarga kami ya, mungkin kalau bahasa Inggrisnya welcome to the club gitu ya. Selamat datang dalam keluarga kami. Jadi ini sambutan yang betul-betul mencerminkan kegembiraan ya, kesukaan hati Rasulullah SAW atas pinangan ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW untuk putrinya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ya, bahkan dalam riwayat lain ya Rasulullah katakan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang yang meminta Sayyidah Fatimah untuk menjadi istrinya ya, ada yang meriwayatkan Rasulullah SAW menjawab, dia menjadi milikmu wahai Ali. Rasulullah SAW menjawab, ya udah ya, dia bakalan jadi milik kamu ya, dia milikmu wahai Ali. Maka akhirnya kemudian beberapa hari ya, setelah itu disepakati pernikahan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Zahra ya radhiyallahu anhuma pada bulan Zulqa'dah di tahun kedua Hijriah. Nah, jadi masih tahun kedua Hijriah ya, sebagaimana yang saya katakan, kaum muhajirin ketika itu ya posisinya yang ya sedang berusaha bangun ya dari duduk untuk berdiri ya, dalam hal membangun stabilitas kehidupan ya, secara finansial, secara sosial ya, juga mereka harus menyesuaikan diri dengan masyarakat kota Madinah ketika itu. Nah, jadi beliau menikah ya di bulan Zulqa'dah ya, bulan Zulqa'dah ini antara bulan Syawal ya, antara bulan Syawal dengan bulan Zulhijjah. Jadi setelah Lebaran ya, setelah selesai bulan Syawal, maka kemudian beliau di bulan Zulqa'dah ya, menikahi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan ketika itu ya di dalam catatan sejarah ya, pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah berlangsung tidak lama setelah kaum muslimin kembali dari perang Badar. Kita tahu bahwa perang Badar juga terjadi di tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian ya kaum muslimin menang, pulang.
Nah, setelah itu digelarlah pernikahan antara Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disebutkan bahwa kurang lebih ya, kalau dilihat dari jarak ya, pernikahan antara Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW dalam hal ini ketika di Madinah ya, kan Sayyidah Aisyah itu dinikahi Rasulullah di Mekah ya, sebelum Rasulullah hijrah. Tetapi ketika itu belum serumah ya, karena masih belia begitu kan, masih sangat belia. Maka ketika sampai di Madinah ya dalam dan tidak lama setelah itu ya, setelah dianggap oleh Rasulullah SAW sudah pas begitu ya, sudah boleh ya, sudah layak untuk digauli ya sebagai seorang istri, maka kemudian Rasulullah tinggal serumah. Nah, jarak ya serumahnya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah dengan pernikahan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha putrinya itu menurut riwayat kurang lebih 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan Rasulullah SAW tinggal serumah dengan Sayyidah Aisyah di Madinah, menikahlah Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa pernikahan tersebut terjadi pada bulan Rajab. Ya, ini tadi kan ada yang menyebutnya di bulan Zulqa'dah ya, setelah bulan Syawal. Nah, tapi ada juga bilang terjadi pada bulan Rajab, berarti kan sebelum Saum ya, sebelum Sya'ban ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 2 bulan sebelum puasa. Jadi disebut ya bulan Rajab ya 5 bulan setelah kedatangan Nabi di Madinah. Jadi ini kembalilah ya kepada kita masing-masing, dan itu tidak terlalu penting sebetulnya ya di bulan apanya, karena pada dasarnya tidak ada bulan yang dispesifikkan di dalam Islam diharamkan untuk menikah. Nah, ya. Kita umat Islam boleh menikah di bulan apa saja. Nah, pernikahan Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini sangat sederhana. Karena itu tadi ya kondisinya kan masih ya, serba kekurangan lah ya. Sehingga kemudian walimahnya atau pesta pernikahannya itu boleh dibilang sangat sederhana. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau terjadilah pada orang umum gitu ya, di mana yang menikah adalah putri pembesar, putri penguasa, ya sepertinya nggak mungkin ya dilakukan secara sederhana gitu. Menimbang mengingat begitu kan, yang nikah ini anak presiden, anak pejabat, anak menteri gitu, anak anggota DPR, anak gubernur, wali kota, gitu, lihat pernikahannya megah gitu. Ya, karena yang menikah yang punya hajatan pejabat gitu. Orang besar ya. Tapi Rasulullah SAW meskipun ketika itu ya, sebagai merupakan pembesar kota Madinah, karena beliau adalah sentral ya, dari warga Madinah ya. Ya, orang Madinah itu apa kata Rasulullah ya ikut ya. Tetapi Rasulullah SAW tidak memanfaatkan posisi beliau sebagai penguasa Madinah ketika itu untuk katakanlah mengadakan pernikahan ya, atau membuat perhelatan ya, pesta pernikahan putrinya sendiri. Jadi nggak mentang-mentang punya kuasa ya lalu kemudian dimanfaatkan untuk memeriahkan acara. Ini yang menjadi tantangan bagi kita ini sebetulnya di umat Rasulullah SAW. Jadi meskipun ya beliau penguasa ya beliau Rasulullah SAW ya memasrahkan semuanya kepada kepada pihak lelaki ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai seorang kepala keluarga ya. Jadi karena Sayyidina Ali ketika itu masih serba kekurangan, maka pesta pernikahannya pun ya berlangsung begitu sederhana. Bahkan ya ada yang menyebutkan bahwa mahar yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya untuk
menikahi putri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya, adalah baju besinya. Ya, baju besi beliau ya, untuk yang digunakan untuk berperang gitu, ya. Dengan nilai kalau dikonversi ke uang ketika itu, ya, baju besi itu dihargai dengan 4 dirham. 4 dirham. Tetapi ya meskipun pernikahannya ya, berlangsung secara sederhana dalam artian mungkin ya makanan yang dihidangkan biasa gitu ya. Kemudian juga hiasan rumahnya itu juga biasa. Nggak ada tenda kayak zaman sekarang gitu ya. Ya, jadi serba biasa gitu dibandingkan dengan pernikahan orang umumnya. Tetapi tetap meriah. Nah, ini yang kadang-kadang kan begitu ya, ada pernikahan yang serba wah, serba mewah, tapi nggak meriah karena yang hadirnya ya tidak tulus misalnya, tidak tulus untuk mendoakan, ikut bergembira, atau yang hadirnya adalah orang-orang yang katakanlah karena ada ikatan ya, jabatan pekerjaan sebagainya terpaksa datang gitu. Jadi seolah-olah ya, atau meriahnya karena ada itu tadi ya. Ada hiburan, ada ini, ada itu. Nah, pada pernikahan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali, meskipun katakanlah berlangsung dengan sederhana, tetapi tetap meriah. Kenapa meriah? Karena memang orang yang hadir adalah orang-orang yang tulus untuk memberikan ya doa mereka kepada pasangan yang penuh yang diberkahi ya oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Yang menikah adalah putri Rasulullah SAW, dan yang menjadi calon suami adalah juga merupakan sepupu Rasulullah SAW, yang juga terkenal dengan keberaniannya, ketulusannya membela ya, Allah dan Rasulnya. Jadi ya mereka datang bukan kan karena ada orang yang menghadiri pernikahan itu tadi ya, selain yang saya katakan karena masalah hubungan pekerjaan dan sebagainya, juga ada yang mungkin kadang pengen lihat, oh yang diundang artisnya ini gitu ya, oh makanannya pasti enak gitu. Lebih kepada itu, padahal sebetulnya ya, ini juga harus menjadi perbaikan bagi kita ya. Ketika kita datang ya kepada pernikahan ya, diundang untuk menghadiri pernikahan, maka sebagai seorang muslim seharusnya ya yang ada di dalam diri kita adalah mendatangi karena kita ingin memberikan doa terbaik untuk mereka. Karena kita bergembira atas pernikahan mereka dan ingin memberikan doa terbaik bagi mereka. Ya, jangan karena itu tadi, oh ini hajatannya ngundang orkes ya, ngundang artis gitu ya, atau karena apa ya. Ini yang terbaik. Dan yang datang ketika itu adalah orang-orang yang betul-betul tulus ya, ingin mendoakan kebaikan atas pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Sehingga kemudian dia tidak menjadi persoalan apa yang dihidangkan. Ya, bagaimana bentuk hiasan itu tidak menjadi hal yang besar. Kan ada orang yang mempersoalkan, mana sih gitu, yang nikah anak pejabat tapi kok tendanya sederhana gitu ya, makanannya biasa aja, nggak ada artis lagi, kan jadi gujingan begitu. Ya, karena yang datang ya bukan ingin mendoakan ya, tidak dengan dasar ketulusan, tapi lebih kepada itu tadi. Nah, beda dengan pernikahan yang terjadi kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para sahabat berdatangan untuk memohonkan berkah ya, kepada Allah untuk pengantin. Nah, ya. Intinya mereka datang ingin mendoakan, ya, barulah kemudian serta menikmati hidangan yang disajikan. Ya, karena beda, hidangan yang disajikan di rumah Rasulullah itu beda, ya, beda nilainya. Ya. Walaupun katakanlah makanan ini biasa, tetapi yang menghidangkan adalah Rasulullah SAW. Yang mereka ketahui ya, bagaimana ya, satu benda dipegang Rasulullah ya, keberkahan muncul pada benda itu. Beda ya, kurma dari tangan Rasulullah dengan kurma dari orang-orang biasa. Apa yang disentuh Rasulullah ya, apa yang dipegang Rasulullah SAW, itu adalah benda-benda ya yang memberikan keberkahan. Makanya ya
ya, apapun yang dihidangkan Rasulullah itu menjadi sesuatu yang nikmat bagi mereka, sesuatu yang luar biasa. Kayak kita aja zaman sekarang kan, kalau kita perhatikan ada ya tradisi-tradisi di bulan Suro, misalnya di bulan Muharram, di daerah mana itu ya, yang membuat gunungan ya, gunungan makanan itu. Ada yang isinya buah, apem gitu ya, makanan apa saja gitu. Nah, itu dibawa setelah didoakan gitu ya oleh tokoh-tokoh ya, atau mereka yang ada di dalam keraton. Begitu dibawa ke masyarakat itu jadi rebutan. Padahal kalau dibilang apa yang dikasih itu kan sama lah ya. Kalau beli mungkin juga keterjangkau, tetapi kenapa orang berebutan? Karena nilainya beda. Oh, ini beda ini gitu ya. Nah, maka demikian juga apa yang terjadi pada sahabat, walaupun katakanlah ya, makanan yang dihidangkan begitu sederhana, tetapi yang mereka lihat adalah orang yang memberikan hidangan tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Nah, setelah walimah pernikahan, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian membawa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ke rumah yang disewanya. Ya, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Ummu Salamah yang merupakan istri Rasulullah juga, untuk menemani keduanya dan berpesan ya agar Ali dan berpesan kepada Sayyidina Ali agar jangan melakukan sesuatu sebelum bertemu dengan Rasulullah dulu, begitu ya. Jadi setelah nikah, acara selesai, maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta ya, berniat membawa Sayyidah Fatimah ini keluar dari rumah Rasulullah, tinggal bersama beliau di rumahnya, ya, rumah sewanya, kontrakannya gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah ya berpesan kepada istri beliau, yaitu Sayyidah Ummu Salamah, untuk menemani keduanya. Karena mungkin masih canggung gitu ya. Ya beda ya, orang alim ya, sealim Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ya, menikah ya. Dengan dibandingkan kita orang-orang zaman sekarang. Jadi nah, dipesankan kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ummu Salamah, sampaikan kepada Ali, jangan melakukan sesuatu. Di dalam hal ini adalah interaksi antara beliau sebagai seorang suami dengan Sayyidah Fatimah sebagai seorang istri, sebelum kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah dulu. Maka pada setelah Isya begitu ya, sebelum tidur begitu katakanlah, maka beliau kemudian sebagaimana dipesankan Rasulullah tadi, maka beliau pergi menjumpai Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, setelah Isya. Lalu beliau kemudian meminta diambilkan air dan berwudu. Ya. Jadi setelah acara siangnya ya dipesankan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan ngapa-ngapain dulu, maksudnya jangan bercampur dulu dengan istri kamu ini ya, sebelum kamu ketemu saya nanti. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya patuh ya. Ya walaupun sudah sah gitu kan, tapi Rasulullah sudah pesan ya jangan ngapa-ngapain dulu ya sebelum ketemu saya. Nah, waktu Isya'nya kemudian Rasulullah datang minta air ya, lalu kemudian berwudu dan airnya gitu ya dipercikan ya, kepada keduanya. Ini juga menjadi apa ya? Menjadi cara ya bagi kita untuk kemudian mendoakan, memberikan keberkahan, mengharapkan keberkahan ya bagi orang yang kita doakan begitu ya. Jadi Rasulullah memanfaatkan media air itu tadi ya. Air ini ya, beliau gunakan berwudu ya. Lalu kemudian beliau percikan ya, yang mungkin sisa air itu diambil, dipersihkan kepada keduanya, dan Rasulullah SAW kemudian berdoa ya, sambil membersihkan itu berdoa. Apa doa beliau? Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik lahuma fi naslihima. Ya Allah ya, berkahilah pada keduanya ya, sambil membersihkan air. Ya Allahumma barik fihima, ya Allah berkahilah keduanya.
Wa barik alaihima, ya berkahilah atas keduanya. Wa barik lahuma fi naslihima, dan berkahilah keturunan mereka. Allah begitu berharap dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini akan lahir keturunan yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya, setelah itu barulah ya Rasulullah pulang, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah bergaul dan bercampur sebagaimana layaknya seorang suami dan istri setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat disebutkan bahwa kehidupan rumah tangga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu sederhana, ya boleh dikatakan sangat sederhana secara ekonomi, ya, secara finansial. Nah, memang agak berbeda dengan saudaranya yaitu Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ruqayyah atau juga Sayyidah Ummu Kalsum, ya. Karena keduanya menikah dengan bangsawan, ya. Kalau dengan orang kayak Sayyidah Zainab itu kan menikah dengan anak pembesar, ya, anaknya Abu Sufyan. Ya, secara finansial mereka cukup gitu, ya. Begitu juga dengan Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum yang menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kita ketahui Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah orang kaya, ya, tajir gitu, ya. Nah, sementara Sayyidah Fatimah yang menikahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ketika itu ya, secara ekonomi memang tidak berkecukupan, ya. Ya, hidup seadanya, ya. Nah, kehidupan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha setelah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dilalui dengan penuh kesederhanaan. Ya, sang suami tidak memiliki warisan berlimpah karena ayahnya yaitu Abu Thalib. Ya, karena termasuk ke dalam kategori orang miskin walaupun tokoh, tapi beliau hidup ya dalam keadaan miskin. Dan memiliki banyak tanggungan. Ya, karena yaitu tadi ya, ketua suku, ketua kabilah itu sebetulnya ketua keluarga, ya, kepala keluarga yang banyak. Sehingga di dalam riwayat sebelumnya juga disebutkan, ya, bagaimana kemudian Rasulullah SAW bersama Sayyidah Khadijah memutuskan untuk membantu meringankan beban Abu Thalib, ya, pamannya Rasulullah, dengan mengambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai anak, dibesarkan, ya, tinggal bareng lah. Ya udah ambil aja Ali gitu, ya, kata Sayyidah Khadijah, untuk kemudian kita tinggal sama kita biar beban tanggungan Abu Thalib, ya pamannya Rasulullah SAW, berkurang. Nah, ini yang kemudian terjadi. Sementara Ibnu Abbas, ya, Sayyidina Abbas itu membesarkan Sayyidina Ja'far, ya. Diambil ya Sayyidina Ja'far, kemudian dia dibesarkan. Jadi ini bagian dari bukti, ya, yang menggambarkan bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya ketika itu memang secara finansial tidak berkecukupan, ya. Maka kemudian kehidupan rumah tangga sederhana. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa, beliau kan anak tokoh begitu, ya. Biasanya kan anak tokoh seperti misalnya anak-anaknya Abu Sufyan, anaknya Abu Jahal, ya, yang menikah, yang anaknya Abu Lahab, ya, yang menikahi putri Rasulullah itu, ya. Ini mereka kaya begitu. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak kaya? Nah, sebagaimana kita lihat di dalam sejarah, ya, pada dasarnya itu tadi, ya, Abu Thalib adalah orang yang tidak berkecukupan, miskin begitu. Maka kemudian Sayyidah Khadijah mengambil putranya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk dibesarkan, ya, bersama mereka. Nah, keberadaan Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan di rumahnya Rasulullah SAW, ya, disebutkan bahwa itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu totalitas menjaga Rasulullah SAW. Jadi nempel, ya, di mana Rasulullah beliau ikut.
Jadi beliau betul-betul mendampingi Rasulullah SAW sehingga kemudian ya, tidak ada waktu bagi beliau untuk berdagang, ya, berbisnis sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi beliau ya menghabiskan waktu mudanya ya bukan untuk kemudian berbisnis, ya, tetapi lebih untuk mendampingi Rasulullah SAW menghadapi berbagai macam rintangan. Gitu ya. Nah, diriwayatkan bahwa rumah yang disewa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sangat kecil. Alasnya, tikarnya begitu ya. Itu dari kulit kambing, kemudian bantal, ya, bantal. Jadi dulu juga udah ada bantal. Gitu. Itu isinya adalah sabut, ya, sabut pohon kurma. Ya kan bantalnya juga kelas-kelasnya banyak ya, ada yang isinya bulu angsa gitu ya, ada yang isinya kapas gitu. Nah ketika itu yang paling murah isinya adalah sabut ya, sabutnya adalah sabut pohon kurma. Bahkan ya, selimut yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak cukup menutupi seluruh tubuh mereka berdua. Kalau ditutupin kepala, kaki kelihatan gitu ya. Kalau diturunin sampai kaki ya resikonya ya bagian kepala nggak tertutup, bagian atas ini ya, dada nggak ketutupin. Kadang-kadang kalau kita tidur kan gak enak tuh ya, ngumpet kalau lagi musim dingin ketutup semua gitu kan. Ya, kan jangan salah ya, di Arab itu kalau udah musim dingin luar biasa dinginnya. Nah, kalau musim panas apa lagi? Nah, di samping itu karena kefakiran atau kemiskinan yang ada pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya beliau juga kemudian tidak bisa menyewa pembantu ya untuk meringankan ya pekerjaan rumah istri beliau itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka ya Sayyidah Fatimah ya yang merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun ayahnya adalah penguasa kota Madinah, tapi beliau standar hidupnya mengikuti standar kehidupan suaminya yang memang serba kekurangan. Hidup dalam kesederhanaan bersama suami tercinta, ya, dan beliau menjalani itu semua dengan penuh ketabahan. Nah, Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang ayah begitu, juga kemudian tidak memanjakan Sayyidah Fatimah. Ya, dengan katakanlah memberikan apa yang dia mau, ya, untuk membantu ya. Jadi ya ini dah anak saya sudah berumah tangga. Maka kemudian ya dia harus ya, mengikuti suaminya. Maka Rasulullah SAW sendiri kemudian tidak banyak memberikan ini dan itu ya. Ya ini bagian dari apa namanya bagaimana ya Rasulullah SAW begitu menghormati ya posisi Ali bin Abi Thalib sebagai kepala rumah tangga ya, di dalam rumah tangganya sendiri gitu. Jadi tidak ada intervensi. Ini juga menjadi pelajaran ya bagi kita untuk kemudian tidak terlalu ya mengintervensi ya kehidupan rumah tangga anak-anak kita. Dalam artian ya asal kita tahu suaminya memang baik atau istrinya baik, lebih dari lebih dari itu ya kita jangan tadi ya sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Dia tidak terlalu banyak mencampuri. Ya bukan Rasulullah kemudian tidak bisa, ya bisa saja memberikan apa yang misalnya itu tadi ya pembantu gitu kan. Ya Rasulullah kan juga berhak ya. Punya lah ya, karena ketika itu ya perbendaharaan kota Madinah ya berada di tangan Rasulullah SAW. Tetapi kemudian ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pernah ya satu ketika saat Rasulullah SAW pulang dari salah satu peperangannya, beliau membawa ghanimah ya, ghanimah itu harta rampasan perang yang dibagikan ya kepada kaum muslimin. Dan ketika itu Rasulullah pulang dengan harga ghanimah yang banyak.
dan juga ada beberapa tawanan. Nah, kalau tawanan kan di dalam hukum Islam ya, bisa dijadikan sebagai sahaya atau budak, ya. Artinya dia statusnya turun dari orang merdeka menjadi hamba, menjadi budak atau sahaya yang harus ikut dan patuh kepada keinginan tuannya. Nah, kalau dia melanggar ya hukum akan memberikan hukuman. Jadi itulah ya status perbudakan. Nah, karena itu kemudian Sayyidah Fatimah merasakan, ya, yang merasakan keluhan ketika itu bagaimana ribetnya yang menyiapkan makanan, karena dulu itu untuk kalau makanan pokok orang ketika itu kan gandum, roti ya, roti kan terbuat dari tepung itu diambil dari gandum. Kalau yang punya uang kan bisa beli tepung, ya. Atau katakanlah beli gandum, nanti suruh pembantunya ngurus gitu ya, untuk kemudian diolah jadi roti. Sayyidah Fatimah harus harus menjalani proses itu, ya, untuk membuat roti yang menjadi konsumsi sehari-hari begitu. Ya beliau harus beli gandum, kemudian gandumnya beliau harus giling sendiri, ya, karena nggak punya uang untuk mengupahkan menggiling, atau juga untuk mencari orang untuk nggak ada, jadi beliau giling sendiri gitu. Jadi tepung lalu kemudian dibakar, ya, dibuat jadi roti dan sebagainya, sehingga belum lagi ada anak-anak yang harus diurusi gitu. Maka kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha merasa, wah kayaknya ini pas nih ya, Rasulullah baru dapat ghanimah dan ada beberapa tawanan. Maka kemudian beliau pun mendatangi rumah Rasulullah SAW dan berharap mendapatkan seorang sahaya atau budak yang dapat membantu pekerjaan di rumahnya, minimal ya ngegilingin gandum, yang ngambil air begitu, meres susu kan lumayan, ya, bisa meringankan beban kerja rumah. Namun setibanya di rumah Rasulullah, dia tidak menjumpai Rasulullah, yang dia jumpai adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu kemudian dia berbicara ya kepada Sayyidah Aisyah, begini loh, saya kesini mau gini-gini nih. Ya udah nanti saya sampaikan kepada Rasulullah. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah pulang. Nah, ketika Rasulullah SAW pulang ketemu dengan Sayyidah Aisyah, lalu disampaikan oleh Sayyidah Aisyah ya tentang kedatangan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka kemudian Rasulullah SAW yang baru duduk dengar cerita langsung bangun dan pergi ke rumah putri beliau, ya, ke rumah Sayyidah Aisyah. Di malam hari yang sangat dingin ketika itu. Dan keduanya berada di atas pembaringan. Ya, ketika datang, di saking dinginnya ya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Abi Thalib lagi di atas tempat tidur, ya, selimutan begitu ya. Rasulullah datang, ya. Maka kemudian keduanya bangun, ya. Tapi Rasulullah memerintahkan, udah nggak usah pindah tempat, dari situ aja. Gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW ya duduk di antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, ya, dengan yang merasakan kedinginan, ya. Bahkan di kaki Rasulullah SAW juga mereka raba, ya, dingin sekali begitu. Dadanya Rasulullah juga dingin. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada keduanya, kepada Sayyidah Fatimah dan juga kepada Sayyidina Ali, beliau mengatakan, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Ya, jadi kan Sayyidah Fatimah minta diberikan seorang budak begitu ya, untuk membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Nah, Rasulullah mengatakan, mau gak ya kalian aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Ya, tentu mereka mau, ya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah, jika kalian hendak tidur, bacalah takbir sebanyak 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Dan bertasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, 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 gitu ya. Ya. Dan bertahmid sebanyak itu pula, ya, 33 kali. Tahmid itu alhamdulillah, ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh itu lebih baik dari seorang pembantu. Nah, maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, mengatakan, ya, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika ada yang bertanya, apakah juga saat terjadi perang Siffin? Beliau menjawab, ya. Begitu pula terjadi ketika terjadi perang Siffin. Perang Siffin ini antara
pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW ya, mempunyai pertimbangan tersendiri ya kenapa kemudian beliau tidak mengabulkan permintaan putri tercintanya untuk diberikan sahaya, tetapi lebih senang kemudian mengajarkan doa. Karena ya ada sebagian yang berpendapat beban rumah tangga yang dikerjakan oleh seorang istri itu adalah ibadah besar. Semakin besar ya bebannya di dalam rumah tangga, pekerjaannya banyak, maka sesungguhnya dia sedang mengumpulkan pahala yang besar juga. Memang pekerjaan itu berat, oleh karena itu diperlukan sesuatu yang kemudian bisa menimbulkan kekuatan. Nah, kekuatan untuk mengerjakan ya berbagai beban rumah tangga itu salah satunya ya dianjurkan Rasulullah SAW kepada putri dan menantunya adalah dengan memperbanyak itu tadi ya bacaan takbir, bacaan tasbih dan bacaan tahmid ya sebelum tidur. Sebetulnya pekerjaan itu katakanlah ya tidak berat. Tetapi ada sebagian orang yang menilai satu pekerjaan yang tidak berat itu menjadi berat. Kenapa? Karena jiwanya lemah. Ya malas gerak lah, apalah ya kan semua karena rasa malas. Nah dengan bacaan tasbih itu kemudian sifat malas hilang, kemudian muncul optimisme, ya, lalu kemudian terasa kestabilan dan ketenangan di dalam diri, maka kemudian seberat apapun ya pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan itu bisa menjadi ringan. Nah ini sebetulnya ya, rahasia kenapa kemudian Rasulullah SAW ya, tidak mengabulkan ya, permohonan Sayyidah Aisyah Sayyidah Fatimah untuk mendapatkan pembantu. Sayang gitu ya, yang seharusnya itu menjadi pahala buat kamu kemudian diambil oleh orang lain. Maka yang penting adalah bagaimana kamu tidak merasa beban itu ya. Maka caranya kemudian diajarkan doa tadi. Takbir 34 kali, tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali sebelum tidur. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kekhilafan dan kealfan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.